Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Yang mana pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan dan mendiseminasikan terkait apa yang menjadi tugas saya, yaitu dalam mengikuti kegiatan PPKG PJOK Pember 4 Jawa Tengah ini. Nah, di situ kemarin saya sudah melewati modul 1, modul 2 dan modul 3. Nah, di situ ini saya diberi tugas untuk membuat rencana tindak lanjut terkait apa yang sudah saya jalani selama mengikuti PPKG PJOK ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini rencana tindak lanjut saya itu mengambil program yang mana terkait dengan kesehatan anak. Nah, program itu saya beri nama dengan program Rasa Selat, yaitu Rabu Sarapan Selalu Sehat. Nah, kenapa saya mengambil program ini? Karena dalam kegiatannya di pembelajaran PJOK, tentunya di situ kan ada terkait dengan kegiatan gerak, kebugaran dan sebagainya. Nah, di situ saya mengawali dengan sebelum kegerak dan kebugaran, pastinya saya mengawali anak-anak saya dengan keadaan yang sehat. Yang mana dengan program ini Rabu Sarapan Selalu Sehat ini nanti akan tercapai apa yang akan menjadi anak dalam olahraga, kan ada kegiatan gerak, kebugaran dan sebagainya. Dan dengan Rasa Selat ini, Rabu Sarapan Selalu Sehat ini, diharapkan nanti ada sesuatu hal yang terjadi perubahan pada anak. Seperti itu Bapak Ibu semua. Ini langsung saja Bapak Ibu, yang melatar belakangi terkait program saya Rasa Selat itu, Rabu Sarapan Selalu Sehat itu, yang pertama yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, yaitu tentang percepatan penurunan stunting. Itu yang menjadi latar belakang utama saya. Karena kenapa? Karena pada kenyataannya terkait dengan anak didik kita itu, melalui apa yang saya lihat di lapangan, masih ada beberapa anak yang mengalami apa nih? Jadi anak-anak itu secara asupan gizi itu ada yang kurang. Kalau trennya sekarang itu tidak berasal dari apa nih, anak itu kekurangan gizi itu karena ekonomi dan sebagainya, tapi tren sekarang itu anak-anak itu bisa mengalami stunting itu karena kurangnya apa nih, perhatian orang tua di situ. Jadi asupan gizi dan sebagainya itu kurang diperhatikan. Jadi yang melatar belakangi yang utama itu terkait dengan penurunan stunting. Terus yang selanjutnya, yang kedua terkait dengan pentingnya sarapan Bapak Ibu. Jadi terkait pentingnya sarapan ini, saya masih menemukan beberapa anak itu yang dari rumah belum sarapan. Jadi sarapan di pagi hari itu memiliki peran penting dalam memberikan energi yang dibutuhkan anak untuk beraktivitas di sekolah. Jadi dari sarapan itu, anak-anak dengan sarapan makanan bergizi akan cenderung memiliki konsentrasi yang lebih baik dan daya tahan tubuh yang lebih kuat, terutama dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Jadi kalau anak belum sarapan, tentunya secara daya tahan tubuh dan akan melakukan aktivitas gerak, kebugaran, kalau tidak diawali dengan sarapan pagi, tentunya terkait dengan konsentrasi dan daya tahan tubuh tidak akan kita capai. Jadi anak akan mengikuti pembelajaran mungkin mengantuk, atau mungkin baru dapat kita beberapa menit anak-anak sudah kecapean, seperti itu. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, yang menjadi latar belakang yang berikutnya terkait dengan kesadaran akan gizi, di mana meningkatkan kesadaran anak-anak dan orang tua akan pentingnya gizi yang seimbang. Makanan yang sehat dan bergizi membantu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal. Nah, di sini juga masih kita temui
Jadi anak-anak kita itu ini sebenarnya program sudah berjalan, tapi program yang sudah berjalan itu saya melakukan suatu evaluasi, itu anak-anak itu untuk terkait kesadaran akan gizi itu hanya memenuhi saja. Sebagai contoh, anak hanya dibelikan, kalau kita lihat setiap pagi itu ya, hanya memenuhi sebagai dibelikan nasi bungkus misal. Jadi untuk gizi misal 4 sehat 5 sempurnanya itu belum mengena. Jadi program ini akan kita lebih spesifikkan. Jadi dalam asupan gizi tentunya anak-anak harus ada nasi, lauk pauk, sayuran, buah, dan susu, yang mana akan mencakup semua dari karbohidrat, protein, dan semuanya seperti itu. Nanti kesadaran akan gizi, dan tidak hanya cukup hanya sekedar hanya membawakan bekal tiap Rabu sarapan, tapi Bapak Ibu hanya membawakan bekal, tapi kandungan apa yang ada di bekal itu kan belum sampai ke tahap itu. Terus yang terakhir terkait respon terhadap masalah gizi. Jadi jika ada masalah gizi di antara anak-anak, program sarapan sehat ini diharapkan nanti dapat menjadi respon sekolah untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan makanan tambahan atau memberikan edukasi terkait gizi. Nah ini saya lihat itu malah sudah ada respon dari orang tua siswa, bahkan ada yang memberikan kadang memberikan berkah ragunya, memberikan asupan mungkin susu, mungkin makan tambahan yang lain. Itu sudah dapat saya lihat pada program yang sudah berjalan seperti itu Bapak Ibu. Terus terkait untuk edukasi, nah ini dari program ini nanti kita akan mulai berjalan memberikan edukasi. Nah dalam memberikan edukasi nanti kita bisa menggunakan banyak media. Bisa nanti kita mengundang, bisa nanti kita menggunakan media elektronik kita yang kita punyai, kita edukasikan dan kita kampanyekan terkait dengan penurunan stunting ini. Dan terus yang selanjutnya, apa yang menjadi tujuan program ini? Tadi sudah yang melatar belakangi tentunya tujuan program yaitu untuk mencegah stunting dari anak usia SD ini, dari kelas 1. Dan terkait dengan kekurangan gizi. Kekurangan gizi tadi sudah kami sampaikan. Jadi dalam kekurangan gizi itu tidak karena hal ekonomi dan sebagainya, tetapi karena edukasi kita mungkin kurang kepada orang tua. Jadi komposisi gizi yang sempurna itu seperti apa? Nah, itu mungkin nanti yang akan menjadi tujuan program kita ini. Terus yang berikutnya, untuk meningkatkan kesehatan tentunya meningkatkan konsentrasi anak dalam mengikuti pembelajaran, meningkatkan daya tahan tubuh anak dalam mengikuti pembelajaran baik fisik maupun non fisik, tingkat gerak dan kebugaran anak. Jadi tentunya dengan program ini diharapkan itu semua meningkat. Terus berikutnya mengajarkan kebiasaan makan sehat. Nah di sini yang poin ketiga, ini juga kita lihat keseharian anak-anak terkait dengan kebiasaan makan sehat. Setiap istirahat itu anak-anak itu seperti yang kita lihat, anak-anak itu banyak membeli makanan yang instan. Pertama itu makannya dulu, makanannya instan. Contoh-contoh yang instan ya, tidak usah menyebutkan merek, tapi yang instan. Minuman juga gitu. Nah ini juga menjadi PR kita bersama. Jadi anak-anak kalau membeli juga minuman instan ternyata, karena dari lihat bekas sampah yang ada di tempat sampah itu minumannya seperti itu terus. Dan kalau itu dikonsumsi secara terus menerus, itu nanti kan efeknya jangka panjang dan akan berpengaruh kesehatan anak, dan itu nanti akan dari dalam tubuh, kesehatan dari dalam tubuh yang diserang malah kan terkait makanan dan minuman yang instan. Mungkin dalam jangka pendek belum terlihat, tapi nanti dalam jangka panjangnya makanan dan minuman instan yang dikonsumsi anak itu secara terus menerus dan kita tidak mengendalikan itu, tentunya kedepannya akan beresiko terhadap kesehatan anak. Seperti itu. Terus yang berikutnya terkait tujuannya terkait mengedukasi orang tua.
tentang pentingnya nutrisi anak-anak. Nah ini, jadi nutrisi yang sempurna, nutrisi yang lengkap seperti apa, itu yang menjadi tujuan program ini juga. Jadi mereka dapat diajarkan cara menyusun menu sehat di rumah dan memberikan dukungan nutrisi tambahan. Jadi dengan kita nanti mengkampanyekan, mengedukasikan ini kepada pihak-pihak yang terkait, ada orang tua, masyarakat, lingkungan, bahkan ke tempat jajan anak, kantin sekolah, dan lingkungan jajan anak di lingkungan sekolah kita. Dengan edukasi ini, tentunya nanti apa yang dijajakan itu juga akan mendukung program kita ini. Jadi menu yang sehat, jadi mengandung nutrisi yang baik. Jadi hal-hal yang makanan yang instan dan sebagainya dapat kita tekan. Terus yang terakhir tentunya terkait dengan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Itu dari karakter profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan selanjutnya itu tentunya dari program ini akan kita dapat tercapai semua. Itu Bapak Ibu terkait dengan tujuan program Rasa Selat ini, Rabu Sarapan Selalu Sehat. Terus berikutnya terkait dengan apa yang akan menjadi capaian, bagaimana langkah-langkahnya, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan tadi. Jadi beberapa tujuan tadi tentunya di sini akan saya jabarkan terkait langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dan capaian yang ingin dicapai. Jadi tujuannya tadi sudah jelas. Pertama, mencegah stunting dan kekurangan gizi sejak dini. Sejak kalau kita di instansi sekolah dasar ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 2. Terus berikutnya terkait dengan meningkatkan kesehatan anak, tadi sudah kami sampaikan. Terus berikutnya terkait mengajarkan kebiasaan makan sehat, mengedukasi orang tua tentang pentingnya nutrisi anak, dan yang terakhir terkait dengan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Terus capaian yang diharapkan, 1, penurunan angka stunting di kalangan murid, karena ini menjadi suatu opsi atau urgent dari pemerintahan kita. Malahan dari pemerintah kita sudah mencanangkan terkait penekanan angka stunting pada anak. Bahkan di pemerintahan kita di Kabupaten Wonogiri, khususnya di pemerintah daerah, itu juga dicanangkan terkait dengan penekanan stunting. Seperti itu. Karena terkait dengan stunting ini itu akan berpengaruh dengan dunia pendidikan kita pada khususnya dan juga pada umumnya. Seperti itu. Terus yang kedua, capaian yang diharapkan yang kedua terkait dengan peningkatan status gizi anak-anak. Jadi dengan program ini kita melaksanakan kegiatan sarapan setiap hari Rabu. Itu kita pada waktu anak-anak mulai makan itu bisa memperhatikan apa saja yang bekal yang dibawa anak. Nah, itu sudah memenuhi nutrisi anak belum, sudah mencakup gizi belum, sudah memenuhi 4 sehat 5 sempurna mungkin. Nah itu nanti perlahan-lahan kita biasakan. Oh pertama kok baru bawa apa ya, nasi saja. Nah itu baru kebutuhan yang terkait dengan karbohidrat. Nah kalau biar besok ada protein, besok ada vitamin dan sebagainya, tentunya di situ kita bisa menerapkan 4 sehat 5 sempurna biar nutrisinya tercukupi. Terus yang capaian yang berikutnya, yang ketiga tentang tingkat gerak, kebugaran dan partisipasi aktif anak akan lebih tinggi atau meningkat. Nah tentunya dengan asupan gizi yang baik dan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup atau bahkan baik, itu tentunya akan mempengaruhi tingkat gerak, kebugaran dan partisipasi anak akan lebih tinggi. Mungkin kalau tidak ada sarapan dan asupan gizi kurang, nek pembelajaran ngantuk karena belum sarapan, apa meneh nek pas olahraga, tentunya itu juga akan sangat berpengaruh. Bahkan anak kalau belum sarapan dan sebagainya bisa pingsan atau mungkin juga dalam mengikuti kurang maksimal seperti itu.
Terus yang keempat terkait dengan peningkatan pemahaman murid dan orang tua tentang makanan sehat dan nutrisi seimbang. Nah, ini terkait dengan makanan sehat dan nutrisi seimbang, tentunya kita terus mengkampanyekan itu semua. Terkait apa saja nutrisi seimbang itu, kandungannya apa saja yang harus masuk dalam makanan anak-anak. Seperti itu. Jadi yang kita harapkan kedepannya ada peningkatan pemahaman anak-anak. Oh, yang termasuk karbohidrat itu apa saja, yang mengandung protein hewani apa saja, protein nabati apa saja, dan seterusnya. Terus yang terakhir terkait dengan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Kalau pertama terkait beriman dan bertakwa, itu hubungannya kita dengan Tuhan. Oh, kalau sebelum makan tentunya berdoa, atau setelah makan diakhiri dengan berdoa pula. Nah, dari karakter profil pelajar Pancasila ini yang kita harapkan terjadi penguatan, membuang sampah, kemandirian. Jadi dengan itu akan terjadi penguatan karakter terhadap anak. Terus langkah-langkah tindakan. Nah, langkah-langkah ini nanti, program ini nanti akan seperti apa? Itu yang pertama terkait dengan penyusunan menu gizi. Nah, karena program kita itu dari membawa bekal dari rumah, terkait penyusunan menu gizi itu, jadi menyusun menu sarapan sehat dengan berbagai pilihan makanan bergizi, itu tentunya yang pertama yang bertanggung jawab itu adalah orang tua siswa yang ada di rumah. Dengan nanti dibawa ke sekolahan. Nah, di sekolahan kita akan melihat, oh, apa menu yang dibawakan oleh orang tua anak-anak kita dari rumah, itu akan terlihat di situ. Terus lini masa atau waktu ini kita adakan pemeriksaan setiap semester. Bukan hanya setiap semester, bahkan setiap minggu, setiap Rabu kita bisa mengevaluasi apa yang sudah menjadi menu anak-anak setiap pagi. Bervariasikah, opo itu terus. Nah, itu dapat kita lihat di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan pemeriksaan status gizi. Nah, tentunya setelah ada kegiatan itu kita melakukan pemeriksaan status gizi secara berkala. Ini tidak lanjuti anak-anak yang beresiko kekurangan gizi. Nah, kita juga masih lihat ada anak-anak yang masih beresiko, nggih Bapak Ibu nggih. Mungkin bisa faktor ekonomi, bisa kurang faktor perhatian, bisa kurang karena faktor dari rumah yang terlalu sibuknya orang tua, jadi asupannya bisa banyak faktor dari situ. Jadi kita menindaklanjutinya dari situ. Nah, terus yang bertanggung jawab itu siapa? Tim kesehatan yang ada di sekolah. Ya, kita semua Bapak Ibu yang ada di sekolah ini yang akan memperhatikan itu semua. Oh, kok anak didik saya kok secara pertumbuhan kok beda dengan yang lain, secara berat badannya itu kan ada penimbangan secara berkala, secara tinggi badannya itu juga akan kita lihat dari situ. Terkait dengan terus pemeriksaan lini masa itu juga setiap semester itu kita lakukan, bahkan di awal penerimaan peserta didik baru di situ kita sudah melaksanakan yang namanya pemeriksaan kesehatan ya namanya Bapak Ibu. Jadi dari tinggi badan, berat badan, mungkin susunan gigi yang ada di mulut dan sebagainya kita periksa semua yang terkait dengan kesehatan. Terus yang ketiga program suplemen gizi. Nah, itu tentunya menyelenggarakan program suplemen gizi bagi anak-anak yang tertentu. Jadi anak-anak tadi yang sudah terlihat akan kita buatkan program suplemen gizi. Oh, anak itu kok tumbuh kembangnya lambat. Itu dari itu kita bisa lihat. Terus mengkoordinasikan dengan pihak kesehatan setempat. Tentunya kita punya MOU dengan puskesmas. Itu juga pemeriksaan berkala dari puskesmas. Yang bertanggung jawab tim gizi dan petugas kesehatan. Dan di sini kita sudah bermitra dengan instansi lain, tentunya dari dinas kesehatan terkait puskesmas dan sebagainya. Dan di situ kita bisa bermitra. Nah, terus terkait lini masa ini program berjalan sepanjang tahun. Jadi terkait suplemen gizi ini tentunya kita merangkul dari instansi dari dinas kesehatan yang mana kalau datang ke sekolah itu diadakan pemeriksaan terkait dengan kesehatan anak. Itu Bapak Ibu. Terus yang keempat tadi terkait kampanye gizi di komunitas. Nah, itu tentu tanpa adanya kampanye gizi ini atau dengan kita mengiklankan dan sebagainya itu juga mustahil
bapak ibu, orang tua dan sebagainya akan bisa program ini nanti sukses. Jadi tentunya kita memberikan kampanye gizi di komunitas. Jadi melibatkan komunitas dalam kampanye gizi, dalam pencegahan stunting, mengajak orang tua terlibat aktif. Ya, terus yang bertanggung jawab semua stakeholder dari komunitas sekolah, orang tua, guru, dan petugas kesehatan. Ini masa ini kita lakukan setiap semesternya. Nah, terus dari itu semua hasil apa yang kita harapkan? Angka stunting menurun, status gizi anak meningkat, terus partisipasi orang tua juga akan meningkat, terus terjadi peningkatan gerak, kebugaran, dan partisipasi anak yang lebih tinggi tentunya. Terus yang terakhir terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Terus struktur program dan mitra. Nah, ini program ini berjalan seperti apa? Nah, ini dilaksanakan di SD 3 Wonogiri dan targetnya program ini adalah populasi anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi itu tentunya yang menjadi target program kita. Terus yang berikutnya, yang kedua terkait tim pelaksana program ini siapa saja. Yang pertama tentunya koordinator program sarapan sehat yang sudah kita bentuk. Siapa yang mengkoordinator ini kalau setiap pagi itu bulan ya, dan dibantu oleh teman-temannya. Terus yang kedua dari tim gizi. Jadi kita bisa merangkul dari dinas kesehatan yang terkait. Terus tentunya yang C, guru pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SD Negeri 3 Wonogiri. Terus yang terakhir tentunya murid sebagai pemeran utama dalam program ini. Itu Bapak Ibu. Terus program ini dilaksanakan dan terjadwal setiap hari Rabu, yaitu dengan anak membawa bekal sarapan sehat dari rumah dan dilaksanakan sebelum jam masuk kelas dengan sarapan secara bersama-sama. Di situ kita bisa melihat, mengevaluasi apa yang menjadi bekal anak-anak. Yang terakhir, mitra utama kami tentunya semua elemen yang terkait dari komunitas kelas, komunitas belajar, sekolah, keluarga, masyarakat, dan instansi lain. Nah, instansi lain ini tentunya kita bekerjasama dengan dinas kesehatan terkait. Terus berikutnya, kapasitas yang kita miliki di sekolah tentunya kalau modal manusia itu kita semua, di kepala sekolah, guru, orang tua, tenaga kependidikan, murid, dan masyarakat. Terus modal fisik tentunya kita punya halaman di depan yang cukup luas. Kita juga bisa menggunakan gedung sekolah kita, itu yang terkait dengan fisik. Terus terkait dengan sosial tentunya kita koordinasi dengan masyarakat. Jadi masyarakat, orang tua, koordinasi dengan masyarakat tadi tentunya lingkungan kita yang menjajakan makanan-makanan sehat. Terus modal politik kita memiliki MOU atau kerjasama dengan instansi terkait dari dinas kesehatan atau dengan pemerintah desa, semua yang terkait dengan dunia pendidikan. Seperti itu. Terus tentunya di situ modal kita secara finansial. Kita dalam program penyediaan anak-anak yang tertentu tadi yang mengalami kendala dalam kesehatan atau terjadi suatu yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, di finansial ini kita bisa memprogramkan untuk memberikan nutrisi lebih kepada anak dari finansial. Terus yang terakhir tentunya kerjasama dengan dinas kesehatan. Berikutnya terkait evaluasi, program ini tentunya nanti akan kita lakukan suatu evaluasi. Evaluasi itu nanti kita laksanakan, pertama kita melakukan suatu observasi dan pengamatan. Jadi setiap hari Rabu kita sudah melakukan observasi dan pengamatan. Terus di situ nanti kita akan bisa melakukan wawancara dan dialog dengan anak dan komunitas terkait, anak, orang tua. Itu kita ambil sampling saja, kita ambil sampling dari beberapa anak, beberapa orang tua terkait program ini. Terus yang berikutnya survei, itu kita bisa melakukan berupa angket langsung maupun tidak langsung, bisa menggunakan instrumen angket dan sebagainya.
Terus yang terkait pengawasan dan evaluasi dari tim pelaksana program Rasa Selat. Nah, ada pengawasan dan evaluasi yang tim yang sudah kita buat, yang mana tim itu dimotori atau dilaksanakan oleh Bu Wulan dan teman-temannya. Terus dari program ini tentunya banyak kemungkinan tantangan yang kita hadapi. Nah, ini ada beberapa yang tantangan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, dari program ini kurang kesadaran dan partisipasi orang tua terhadap pentingnya sarapan sehat. Nah, ini tantangan yang pertama. Jadi dengan kesibukan orang tua mungkin bekerja di jam yang pagi sampai membuat sarapan dan sebagainya tidak sempat. Nah, itu kendala kita. Yang saya sampaikan tadi hanya dibelikan nasi bungkus atau apa, dan itu terus. Jadi asupan gizi itu tidak bervariasi. Nah, itu tantangan bagi kita semua. Terus dari tantangan itu tentunya ada solusi yang dapat kita lakukan, yaitu melakukan kampanye penyuluhan kepada orang tua tentang manfaat gizi dan dampak positif program sarapan sehat. Jadi nutrisinya seperti apa biar lengkap dan sebagainya. Terus tantangan yang kedua, ini juga menjadi tantangan. Jadi tidak semua murid itu mungkin mengkonsumsi makanan sehat yang dibawa dari rumah. Itu yang rumah harus ngerti wis nutrisinya sudah memenuhi dari 5 kriteria, ada protein dan sebagainya. Nah, kebanyakan anak-anak itu kalau makan sayur biasanya di situ. Makan sayuran itu agak tidak mau. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, mungkin sayuran itu bisa di blender, dibuat kesukaan anak apa, mau dibuat risol, mau dibuat seperti itu nih. Nah, itu solusinya mungkin yang dapat kita lakukan. Jadi melibatkan murid dalam, atau bisa melibatkan murid langsung dalam pemilihan menu dan proses penyusunan menu untuk meningkatkan minat dan partisipasi. Solusi terkait dengan apa yang dibawa dari anak itu kok tidak mau dimakan. Tidak hanya di sini, mungkin anak saya sendiri atau anak bapak ibu di rumah itu kalau sayur, ada anak yang mungkin tidak suka sayur. Nah, seperti itu. Terus dari itu semua, dengan melibatkan seluruh tim dan pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan program ini, tentunya dapat meningkatkan kualitas dan dukungan untuk program sarapan sehat di sekolah dasar, sekaligus mengatasi tantangan yang mungkin timbul. Jadi tentunya dengan sinergisitas semua, kalau sekarang yang namanya tripusat pendidikan di sekolah, anak dan masyarakat, itu nanti insya Allah program ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, dan selesai. Jadi apa yang terkait dengan program Rasa Selat ini, tentunya tanpa dukungan Bapak Ibu guru semua, program ini tidak dapat berjalan. Tapi kalau kita saling bersinergi bersama, tentunya program ini dapat terwujud dan dapat menekan atau bahkan tidak ada sama sekali anak-anak yang stunting. Itu yang menjadi topik utama atau urgen saya terkait program ini. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan waktu terkait apa yang menjadi presentasi dan diseminasi saya terkait dengan program ini. Mungkin sebelum saya akhiri, ada Bapak Ibu yang sampaikan terkait dengan timbal balik apa yang sudah kami sampaikan ini. Monggo Bapak Ibu, kami beri waktu. Bapak semua ini bisa nanti bulan Pak Yadi, Bina dan teman-teman yang lain. Monggo. Baik Pak. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini sedikit yang ingin saya tanyakan. Dari sekian banyak program yang bisa Bapak ambil, yang bisa dipilih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita, mengapa Pak Dwi memilih mengangkat materi sarapan pagi ini sebagai program rencana tindak lanjut Bapak? Mengapa tidak memilih untuk program yang lain? Terima kasih, langsung saja ya Ibu Gustanti untuk menyingkat waktu. Jadi pertanyaan Bu Gustanti,
kenapa kok saya itu mengambil program ini, padahal ini adalah materi PJOK. Kenapa kok mengambil terkait dengan makanan sehat? Ini Bu Sustanti, kenapa saya mengambil program ini? Karena tentunya yang sudah kebanyakan Bapak Ibu guru PJOK itu, tentunya hanya berfokus pada gerak saja, pada kebugaran saja. Nah, di sini di dalam kurikulum, di dalam materi itu kebanyakan prosentase yang saya lihat di situ itu hanya prosentasenya yang banyak itu hanya aktivitas gerak. Nah, di sini agak bukannya terus terabaikan, tidak, hanya sedikit saja yang mengangkat terkait dengan makanan sehat. Jadi di sini saya yang menjadi landasan utama itu mengambil kenapa, dan dari aktivitas gerak dan kebugaran anak itu tentunya berawal dari ini semua. Jika nutrisi anak itu tercukupi, kebutuhan gizi anak tercukupi, di situ nanti akan terjadi berkesinambungan dari apa yang menjadi materi PJOK. Dengan anak yang sehat, nutrisi cukup, anak yang tidak stunting, tentunya dalam mengikuti pembelajaran mau ke pola gerak, kebugaran itu juga akan terjadi kesinambungan di situ. Seperti itu Bu Sustanti, terkait apa yang menjadi timbal balik dari Bu Sustanti. Mungkin cukup itu Bapak Ibu, karena mengingat waktu dan kita juga masih pembelajaran dengan anak nantinya. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktu Bapak Ibu semua. Semoga kedepannya program ini sesuai dengan apa yang kita programkan dan kita bersama-sama mensukseskan program ini. Nanti Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada hal-hal yang tidak berkenan terhadap Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.